Cara pandang kerajaan Allah. Ibrani pasal 11 ayat 3. Seluruh Alkitab memberitakan tentang kerajaan Allah, dan seharusnya kita memahami segala sesuatu dari cara pandang kerajaan Allah, bukan agama. Cara pandang kerajaan Allah ini sering kita sebut dengan iman. Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Salah satu akibat terburuk kita sebagai manusia yang pernah jatuh dalam dosa adalah kehilangan cara pandang kerajaan Allah dalam segala sesuatu. Sehingga ini menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran dalam hati kita. Ayat ini mengembalikan kebenaran yang pernah hilang, yaitu yang kelihatan itu berasal dari yang tidak kelihatan, ya, bukan sebaliknya. Artinya, yang kelihatan itu sumbernya dari yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu ada lebih dulu dari yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu lebih nyata dari yang kelihatan. Ada dua hal utama yang tidak kelihatan tetapi menentukan yang kelihatan. Yang pertama adalah kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah tidak kelihatan, tetapi lebih nyata dari bumi yang kelihatan. Karena bumi kita yang kelihatan ini berasal dari kerajaan Allah yang tidak kelihatan. Maksud dari ayat di atas adalah jika kita percaya pada kerajaan Allah yang tidak kelihatan, maka hal-hal materi yang kelihatan akan ditambahkan atau diberikan kepada kita. Banyak orang percaya kepada Yesus, tetapi tidak percaya kepada Injil kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Mereka sudah diselamatkan, tetapi tidak pernah menikmati kelimpahan dari kerajaan Allah. Apa yang menghalangi kita menikmati kelimpahan kerajaan Allah? Iman kita. Dalam Markus 10 ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Iman seorang anak kecil yang datang apa adanya kepada Yesus yang membuka jalan kepada kerajaan Allah. Anak-anak tidak pernah khawatir akan kebutuhannya. Anak-anak dengan jujur dan polos meminta apa yang diinginkannya. Anak-anak tidak pernah takut dengan kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya. Ya, inilah iman anak kecil yang empunya kerajaan Allah. Imannya murni, hanya diletakkan pada kebaikan dan kemurahan hati Bapaknya, bukan pada perbuatannya sendiri.
Orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah dan menikmatinya di bumi setiap hari. Hal kedua yang tidak kelihatan tetapi menentukan yang kelihatan adalah pikiran. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu, pikiranmu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pikiran kita menghasilkan kehidupan kita. Pikiran kita yang tidak kelihatan merupakan sumber dari keadaan hidup kita yang kelihatan. Banyak orang berusaha memperbaiki kekacauan dalam hidupnya yang kelihatan tanpa pernah memperbaiki pikirannya yang tidak kelihatan, yang justru merupakan sumber dari kekacauan itu. Ibrani 11 ayat 1 menulis demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukan hanya percaya atau meyakini, tetapi mengarahkan pikiran kepada apa yang kita harapkan, atau terus memikirkan apa yang kita harapkan terjadi. Kita perlu berpikir bahwa kita sehat, baru kita akan benar-benar sehat. Kita harus terus berpikir bahwa kita ini kaya, baru kita akan kaya. Karena kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan, yang kita harapkan, yang kita imani. Bandingkan dengan kisah perempuan pendarahan 12 tahun. Perempuan ini berpikir dia sembuh, maka dia benar-benar sembuh. Daud berpikir dia menang sebelum lari menghadapi Goliat. Dan dia menang. Saudara pagi hari ini berpikir saudara ini siapa? Maka itu akan menentukan hidup kita. Firman Tuhan mengatakan saudara adalah raja. Anak raja di atas segala raja. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menyadari hal ini, maka saudara akan menikmati kehidupan kerajaan Allah mulai pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu, meteraikan kebenaran firman ini ke dalam hati kami, setiap kami, sehingga kami yakin bahwa Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan sudah menyembuhkan kami. Kami raja, kami anak-anak raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepadamu, ya Allah, sepanjang hari